Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap jaga kesehatan ya. Baik teman-teman, kembali lagi di pelajaran Al-Islam. Kali ini kita akan bahas materi Al-Islam bab 5, yaitu kisah Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Minggu lalu sudah kita bahas kisah Nabi Ishak alaihissalam, dan sekarang kita bahas Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Sebelum kita mulai, yuk let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kita dapat terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam setiap kesempatan, lalu berbicara dengan lemah lembut, serta memiliki perilaku damai dan kasih sayang kepada teman. Lalu memiliki sikap istiqomah dalam kebenaran, jujur dalam perkataan, dan pemaaf kepada teman. Dan yang terakhir, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Baik teman-teman, kita akan bahas kisah Nabi Yakub alaihissalam, dan ini adalah contoh dari peta konsep. Peta konsep yang kita jabarkan melalui kotak-kotak seperti ini agar mempermudah kita memahami kisah Nabi Yakub dan mudah untuk mengingat. Nanti teman-teman Bunda Ruby akan minta tugas Al-Islam untuk membuat peta konsep dari kisah Nabi Ishak ya. Nanti terakhir akan Bunda Ruby jelaskan. Nah, kali ini Bunda Ruby akan mulai dengan menjelaskan silsilah keluarganya. Jadi, Nabi Ishak alaihissalam adalah orang tua dari Nabi Yakub. Jadi, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak atau cucu dari Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Yakub adalah cucu Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ishak. Nabi Ishak mempunyai anak yaitu namanya Nabi Yakub. Itu ya teman-teman sudah paham? Jadi Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak dan Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Yakub alaihissalam juga dikenal dengan sebutan Israel, sehingga anak keturunannya nanti dikenal dengan sebutan Bani Israel. Nabi Yakub dikaruniai banyak keturunan. Beliau memiliki 12 orang putra, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Salah satu putra dari Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf, teman-teman. Nah, di antara putra Nabi Yakub yang terkenal adalah Yusuf dan adiknya yang bernama Bunyamin. Nabi Yakub alaihissalam meninggal di Mesir dan dimakamkan di Khalil Palestina bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Berarti dengan ayah dan orang tuanya dan kakeknya. Nah, kemudian itu silsilah keluarganya. Sekarang kita bahas tentang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dihadapi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yusuf adalah putra kesayangan Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu sangat disayang oleh Nabi Yakub hingga membuat iri para saudara tirinya, saudara yang berbeda ibu. Mereka dengki kepadanya karena sifat dengki yang dibisikkan oleh setan itu membuat para saudara tirinya berencana untuk membunuh Nabi Yusuf. Tetapi salah seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir," kata saudaranya. Nah, rencana mereka akhirnya berhasil setelah membujuk dan membohongi Nabi Yakub, yaitu orang tuanya, agar mengizinkan Yusuf bermain bersama saudara-saudaranya yang lain. Ketika bersama saudaranya, Yusuf yang masih kecil dibuang di dalam sumur yang jauh dari rumah agar tidak bisa pulang dan jauh dari Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf ditinggal seorang diri dan saudara-saudaranya pulang ke rumah dengan pura-pura menangis. Mereka berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggallah Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala." Itu adalah tipu daya para saudaranya agar Yusuf
dijauhkan dari ayahnya karena keirian atau iri dan dengki para saudaranya karena melihat Yusuf sangat disayang oleh Nabi Yakub atau oleh ayah mereka. Lalu mereka juga membawa bajunya Yusuf yang berlumuran darah sehingga sebagai bukti. Namun semua itu palsu. Sejak itu Nabi Yakub alaihissalam sangat bersedih hati dan terus menangis hingga matanya menjadi buta. Lalu apa saja nih keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yakub? Nah, Nabi Yakub yang terus-menerus menangis karena Yusuf dibuang oleh para saudaranya di dalam sumur. Tapi ada kisah dari Nabi Yakub yang bisa kita ambil teman-teman teladannya. Apa saja? Yaitu Nabi Yakub tetap taat kepada Allah, Nabi Yakub tetap bijaksana, dan Nabi Yakub mendidik dengan pendidikan yang baik pada anak-anaknya. Walau para anak tersebut iri kepada Nabi Yusuf yang sangat disayangnya. Itu ya teman-teman. Ini kisah Nabi Yakub. Selanjutnya, kita akan bahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu anak dari Nabi Yakub tadi. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam pernah bermimpi. Kita akan bahas mimpi ketika kecilnya Nabi Yusuf, lalu nanti akan kita bahas pejabat di Mesir dan pertemuan dengan keluarganya. Karena kenapa? Tadi Nabi Yusuf terakhir, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan ditemukan oleh musafir. Nanti kita akan ceritakan yaitu mimpi ketika masa kecil Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah berkata kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub, dan diceritakan dalam Al-Quran kisahnya bahwa Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub bahwa Nabi Yakub pernah bermimpi. Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya dan menceritakannya kepada Nabi Yakub atau ayahnya. Lalu ayahnya menjelaskan bahwa 11 bintang yang bersujud dalam mimpinya adalah para saudaranya. Para saudaranya, dan matahari adalah ayahnya, dan bulan adalah ibunya. Tapi Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat tipu daya untuk mencelakaimu." Nabi Yusuf adalah putra yang disayangi oleh ayahnya. Hal itu membuat saudara tirinya merasa dengki kepada Nabi Yusuf. Karena kedengkian itulah mereka tega memasukkan ke dalam sumur serta meninggalkannya sendirian. Ternyata ketika Nabi Yusuf ditinggalkan di sumur sendirian, ketika berada di dalam sumur, Nabi Yusuf ditolong sekelompok musafir. Sekelompok musafir ketika para musafir itu mencari air. Ketika para musafir sedang mengambil air, salah seorang dari mereka ada yang melihat Yusuf di dalam sumur. Mereka menyelamatkan Yusuf dan membawanya ke Mesir untuk dijual kepada salah seorang pembesar Mesir dengan harga yang murah, dijual. Karena mungkin para musafir itu hanya menemukan di dalam sumur, ternyata dijual lah kepada seorang pembesar Mesir di sana. Lalu dibelilah Nabi Yusuf itu dengan harga yang murah. Pembesar di Mesir itu berkata kepada istrinya setelah membeli Nabi Yusuf dari orang-orang musafir tersebut, "Berikanlah kepadanya tempat yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." Lalu disitulah Nabi Yusuf dirawat dan ditumbuh menjadi seseorang yang dewasa dengan wajah yang tampan dan rupawan. Nah, ketika sudah diangkat menjadi anak oleh salah satu seorang pembesar Mesir tersebut, setelah dewasa Nabi Yusuf diberi kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu mengartikan mimpi. Mengartikan mimpi-mimpi seperti salah satunya yang pernah dia mimpikan itu, lalu berbagai macam mimpi yang pernah dibaca oleh Nabi Yusuf, salah satunya pernah juga menjelaskan kepada seseorang mimpi-mimpi yang pernah mereka rasakan, pernah mereka mimpikan, dijelaskan oleh Nabi Yusuf, dan peristiwa yang akan terjadi seseorang tersebut di masa depan. Jadi setelah keahlian Nabi Yusuf bisa membaca mimpi-mimpi, pernah suatu hari Nabi Yusuf ternyata pernah masuk penjara. Ketika masuk penjara, ada seorang raja di Mesir
memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Sesuai permintaan, Yusuf kemudian menjelaskan arti mimpi yang dialami sang raja. Yusuf menjelaskan bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 tahun musim yang subur, kemudian disusul 7 tahun musim kemarau yang sangat sulit. Yusuf juga memberikan saran agar selama 7 tahun musim subur mereka harus menyimpan sebagian makanan dan minuman untuk menghadapi 7 tahun musim kekeringan yang sangat sulit. Semua yang diceritakan Yusuf ternyata benar-benar terjadi, teman-teman, menjadi kenyataan. Lalu berkat jasa Yusuf membaca arti mimpi raja tersebut, akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara dan namanya dibersihkan dari segala tuduhan dan diangkat menjadi salah seorang menteri di Mesir. Itu karena keahliannya dan karena jasa-jasanya. Lalu ternyata setelah menjadi menteri di Mesir, adalah pertemuan dengan keluarganya. Dari mana awalnya? Pertemuan dengan keluarganya setelah musim kekeringan atau ketika musim kekeringan. Jadi pada musim kekeringan tersebut, para saudaranya mencari bahan makanan ke Mesir. Nabi Yusuf sebenarnya mengetahui para saudaranya, tapi para saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf yang sudah menjadi menteri. Akhirnya Nabi Yusuf pun bertanya kepada saudara-saudaranya dari mana dan untuk apa kesini, dan ternyata para saudaranya hanya ingin membeli dan mencari bahan makanan karena kekurangan. Karena ayahnya sedang sakit dan buta, yang ditemani hanya seorang anak kecil di rumah, dan mereka beramai-ramai mencari bahan makanan ke Mesir. Setelah itu dengan berbagai obrolan dengan Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf meminta kepada saudara-saudara yang datang ke Mesir itu untuk membawa saudaranya yang kecil tersebut ke Mesir dan membawanya ke Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak menceritakan jati dirinya. Yusuf hanya memberikan bahan makanan tersebut pada para saudaranya. Akhirnya mereka pulang dan memberikan makanan tersebut. Akhirnya para saudaranya membawa adiknya yang paling kecil tersebut, yaitu yang bernama Bunyamin tadi, yaitu adik kesayangannya Nabi Yusuf dan anak kesayangan Nabi Yakub. Lalu dibawanya ke Mesir dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menahan Bunyamin agar tetap tinggal di Mesir. Cara yang dilakukan Nabi Yusuf untuk menahan Bunyamin adalah dengan berpura-pura menangkap Bunyamin yang dianggap telah mencuri piala emas dari rumahnya. Usaha tersebut pun berhasil. Kemudian, Bunyamin akhirnya tetap tinggal di Mesir dan mereka juga bercerita satu sama lain tanpa diketahui saudaranya yang lain. Nah, setelah itu, para saudaranya pulang kembali dan bertemu pada ayahnya dan menceritakan bahwa Bunyamin ditahan di Mesir karena ulahnya. Padahal sebenarnya itu hanya cara Nabi Yusuf untuk menahan Bunyamin agar bisa bercerita banyak pada Bunyamin. Pada akhirnya tak lama kembali lagi para saudaranya ke Mesir untuk bertemu Nabi Yusuf, dan akhirnya Nabi Yusuf pun menceritakan bahwa jati dirinya adalah Yusuf yang dulu dibuang ke dalam sumur. Dan akhirnya Nabi Yusuf meminta para saudaranya dan memaafkan para saudaranya dan meminta untuk ayahnya dibawa ke Mesir bertemu dengannya dengan memberi baju yang dikasih atau diberikan Nabi Yusuf kepada saudaranya untuk diberikan kepada ayahnya, dan meminta untuk mengusapkan baju tersebut yang dari Yusuf ke wajah ayahnya yang buta agar kedua matanya ayahnya tersebut kembali seperti semula dan sembuh dari buta. Dan karena izin Allah, Nabi Yakub akhirnya bisa melihat kembali, dan mereka pun kemudian pergi ke Mesir dan menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan berkumpul kembali di negeri Mesir, dan mereka kemudian tinggal di Mesir. Itu teman-teman kisah akhir dari Nabi Yusuf dengan keluarganya dan bagaimana mereka sampai bisa bertemu kembali dan bagaimana Nabi Yusuf bisa menjadi menteri di Mesir. Itu ya teman-teman.
Lalu teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Yaitu yang pertama adalah ketaatannya kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, suka memaafkan, tidak pendendam, sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Itulah teman-teman teladan yang bisa kita ambil dan kita contoh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf sudah apa namanya, sudah dengan saudara-saudaranya sudah dibuang ke dalam sumur, tapi Nabi Yusuf tetap memaafkan mereka dan tidak dendam. Oke teman-teman, sekarang Bunda Ruby memberikan tugas kepada teman-teman untuk membuat peta konsep seperti contoh yang tadi Bunda Ruby buat, kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, tapi kali ini teman-teman membuat peta konsep di buku tulis kalian dan ditulis tentang kisah Nabi Ishak yang minggu lalu kita Zoom membahas Nabi Ishak, teman-teman membuat peta konsep. Ya, tidak perlu banyak-banyak, tidak apa-apa, yang penting jelas bagaimana kisah Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian setelah ditulis, foto hasil peta konsep kisah Nabi Ishak teman-teman dan diupload ke Google Form berikut. Nanti akan Bunda Ruby share ke grup WhatsApp teman-teman ya. Ya. Oke, jangan lupa cantumkan nama dan kelas kalian ya. Terima kasih teman-teman. Yuk kita selesaikan dan kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.